Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Upi dalam IHMPA Online hari ini Minggu 14 Maret 2021. Yuk kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita mau mulai ibadah kita hari ini. Yuk Kak Upi ajak semuanya berdiri. Kita mau menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Ya, dengan sikap berdoa, setelah itu kita akan memulai ibadah dengan doa. Yuk, semuanya berdiri, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, adik-adik tetap berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita dengan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas hari ini, hari baru yang sudah Tuhan karuniakan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, tetap berdiri ya adik-adik. Kita mau sambung pujian kita dengan anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Ya, masih tetap berdiri ya adik-adik. Kalau sama Kak Opi, duduknya nanti ya saat mendengarkan firman Tuhan. Saat pujian, Kak Opi mau ajak adik-adik berdiri terus. Kuatkan ya? Kuat dong. Memuji Tuhan, sukacita, pasti ada kekuatan dari Tuhan. Ya, sekarang kita mau buka Mazmur dulu. Ya, kita akan membaca Mazmur 81 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yuk, Mazmur 81 ayat 1 sampai 5. 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Puji Tuhan, demikianlah Mazmur kita hari ini. Tetap berdiri adik-adik, kita mau sambung pujian kita dengan lagu Ku diberikan kidung baru. Bisa ya? Yuk nyanyi sama-sama. Ku
Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ya, adik-adik tetap berdiri ya. Sekarang sudah waktunya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Halo adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Celia. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa ya. Kita angkat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di pagi ini di dalam ibadah hari Minggu anak-anak kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus menuntun anak-anak lain kami untuk diam duduk tenang dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terlebih hamba, biarlah Roh Kudus menuntun hamba untuk melayakkan hamba melayani Engkau, sehingga firman yang disampaikan berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Ampuni salah dosa kami Tuhan, terima kasih, amin. Nah adik-adik, kita siapkan Alkitabnya ya. Pembacaan kita di dalam kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Kasih baca ya. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asyaria bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asyaria bin Merayot bin Seraya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eliasar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad
untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, adik-adik, kasih mau tanya, ini tuh apa? Ini adalah Alkitab ya, tadi barusan kita baca Alkitab. Apa sih isi daripada Alkitab? Jadi Alkitab ini berisi firman Tuhan. Alkitab berisi firman Tuhan, firman yang berisi pengajaran, berisi nasihat, berisi perintah yang mengarahkan kita kepada sikap dan perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Alkitab ini berisi firman Tuhan itu berisi pengajaran, berisi nasihat, berisi perintah yang mengarahkan kita kepada sikap dan perilaku yang berkenan di hadapan Allah. Jadi membaca Alkitab itu sangat penting ya adik-adik. Nah, apa isi Alkitab itu penting? Pasti penting sekali ya adik-adik. Jadi isi daripada Alkitab ini sangat penting bagi kita. Supaya apa? Supaya kita anak-anak Tuhan bisa hidup berkenan di hadapannya. Jadi isi daripada Alkitab itu sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang Kak Selly mau tanya, karena ini ya, karena firman Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita, berarti kita sudah seharusnya membaca lebih rajin Alkitab. Ini adalah Alkitab yang berisi firman Tuhan dan ini sangat penting bagi kehidupan kakak dan adik-adik. Jadi kita seharusnya harus lebih rajin membaca Alkitab supaya kita lebih mengerti firman Tuhan yang ada di dalam ini. Supaya kita lebih memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, Kak Selly mau tanya lagi, siapa yang membaca Alkitab hanya kalau hari Minggu? Baca Alkitab hanya kalau di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bahkan baca Alkitab kalau dipaksa sama mama atau papa. Kalau tidak mau baca. Ya, tidak boleh adik-adik. Jadi kita harus rajin membaca Alkitab. Kita harus membaca Alkitab ini adik-adik jangan karena terpaksa, tapi harus dengan kerelaan sendiri, karena Alkitab ini mengandung firman Tuhan untuk mengarahkan kehidupan kita yang lebih baik. Nah, jadi di dalam pembacaan kita ini di Esra pasal 7 di sini dikatakan bahwa Imam Esra ini dia sangat suka membaca firman Tuhan. Imam Esra itu hidupnya rajin membaca dan Imam Esra mendalami akan perintah Tuhan, mendalami mempelajari hukum-hukum Taurat. Di situ dikatakan ya, Imam Esra mau mengisi hidupnya dengan rajin membaca, mau mendalami dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang ingin seperti Imam Esra? Di sini Imam Esra dipakai oleh Tuhan karena dia sangat setia, taat dan patuh kepada Tuhan. Dia dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan, yaitu di Babel. Kenapa Israel dibuang, adik-adik? Karena bangsa Israel pada saat itu hidupnya penuh dengan kejahatan, hidup dalam penyembahan berhala, hidup pokoknya tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Akhirnya mereka dibuang ke tanah Babel, dihukum selama 70 tahun adik-adik. Akhirnya Tuhan mengutus Imam Esra untuk membawa kembali ke bangsa Israel ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Nah, Imam Esra dipakai oleh Tuhan karena Imam Esra ini hidupnya berkenan ya, dia takut, setia dan patuh kepada Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan memakai Imam Esra untuk membawa kembali bangsa Israel ke tanah Yerusalem. Adik-adik, Tuhan itu sangat mengasihi orang-orang yang mau selalu taat dan patuh terhadap perintahnya, seperti Esra, Imam Esra. Adik-adik mau kan selalu setia, patuh dan taat akan perintah Tuhan. Apa sih maksudnya contoh sehari-hari yang adik-adik bisa lakukan ketika adik-adik itu takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan? Contoh yang sederhana, tidak perlu adik-adik jangan nakal.
sayang kepada orang tua, hormat kepada orang tua, dan sayang kepada kakak atau sayang kepada adik. Jangan suka marah-marah ya adik-adik, jangan suka marah-marah dan jangan suka bohong. Ya, itu tanda adik-adik ketika adik-adik hidup takut akan Tuhan. Dan terlebih utama adalah adik-adik rajin membaca Alkitab, itu yang utama ya. Ketika adik-adik rajin membaca Alkitab, jadi bukan cuma rajin membaca, tetapi harus juga kehidupannya adik-adik lebih berkenan. Jadi ketika cuma baca Alkitab, tetapi harus memberitakan firman Tuhan juga. Loh, bagaimana saya memberitakan firman Tuhan? Saya kan masih anak-anak. Dari tingkah laku dan sikap adik-adik, perilaku adik-adik. Jadi perilaku adik-adik sehari-hari di rumah itu harus menunjukkan bahwa adik itu, kehidupan adik-adik itu takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan supaya damai sejahtera itu senantiasa ada dalam kehidupan adik-adik. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, hidup kita membawa kedamaian bagi orang lain. Jadi ketika adik-adik misalnya bermain bersama teman-teman, ketika ada selisih atau ada pertengkaran, tidak perlu marah-marah toh. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan baik-baik. Itu adalah cermin hidup yang benar bagi orang Kristen. Jadi ketika ada pertengkaran, kita bisa selesaikan dengan baik-baik, tidak perlu marah-marah, sehingga damai sejahtera selalu ada buat teman-teman adik-adik, selalu berteman dengan sukacita. Begitu juga dengan mama papa. Ketika mama papa minta tolong melakukan sesuatu, ketika mama papa minta tolong membeli sesuatu, kita jangan marah-marah. Kita harus melakukannya dengan penuh sukacita, sehingga damai sejahtera itu juga berlaku dalam kehidupan keluarga kita. Jadi mama papa senang dan bahagia ketika mereka meminta tolong kepada adik-adik untuk melakukan sesuatu, untuk membeli sesuatu, adik-adik melakukannya dengan sukacita. Jadi ketika kita rajin membaca Alkitab, kita juga beritakannya, dan supaya kehidupan kita membawa damai sejahtera bagi orang lain. Dengan sikap sopan santun yang sangat baik, itu membuat kita, orang di sekitar kita merasa bahagia. Nah adik-adik, kasih Tuhan itu ada bagi setiap orang yang mau setia di dalam hidupnya. Jadi kasih Tuhan itu selalu ada pada diri kalian, pada diri kakak, asalkan kita mau setia di dalam kehidupan kita, setia kepada Tuhan, setia baca Alkitab, rajin membaca Alkitab dan memberitakan firman Tuhan, dan supaya diri kita membawa damai sejahtera bagi orang lain yang di sekitar kita. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa ya, kita berdoa syafaat, lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau firman-Mu saat ini mengajarkan kami anak-anak layan-Mu untuk tetap setia kepada firman-Mu, untuk selalu mentaati, menjalankan segala perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan anak-anak layan kami, mengajarkan kami untuk setia, taat, dan patuh kepadamu, sehingga Tuhan, hidup kami berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Biarlah anak-anak layan kami juga senantiasa menjadi pelaku-pelaku yang setia untuk menjalankan firman Tuhan tampak dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan anak-anak layan kami, berkati mereka saat ini yang kedepannya mungkin akan ujian atau ulangan semester. Tuhan berkati, sekalipun dalam pendidikan mereka lewat daring, Tuhan senantiasa menyertai mereka dan memberikan roh kepintaran, roh kepandaian, sehingga mereka memperoleh nilai yang terbaik, sehingga anak-anak layan kami boleh naik ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka senantiasa menghormati, menyayangi orang tua, dan juga hormat dan sayang kepada kakak dan adik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Ya, terima kasih kakak atas berkat firman-Nya hari ini. Kak Opi yakin firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi boleh memberkati kehidupan kita. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya adik-adik boleh minta tolong papa atau mama untuk bawa ke gereja. Ya, oke, kita mau nyangkat satu pujian. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Kita nyanyi sama-sama ya. 2, 3.
Ya, Kak Upi ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber berkat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Tuhan memberkati papa mama kami. Tuhan memberkati orang yang akan mengelola persembahan kami, sehingga persembahan kami ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu di GPIB Cahaya Anugerah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita mau sama-sama naikkan pujian. Yuk berdiri adik-adik ya. Kita mau naikkan satu pujian. Tiap orang yang mendengar perkataanku. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa ya. Kak Selu undang kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami awal sampai pada akhirnya. Biarlah firman yang kami dengar menjadi berkat, hormat dan kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak layan kami. Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati ya, senantiasa sehat, senantiasa jaga kesehatan. Jangan lupa selalu bahagia, Tuhan berkati.